Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang belum ini? Alhamdulillah sudah. Ya, Pak. Baik, sambil tunggu yang lain dipersiapkan. Kelompok 1 dipersiapkan, atau kelompok 2 atau kelompok 3 dipersiapkan untuk menampilkan slide-nya. Kita belajar dalam pengantar manajemen, belajar berdiskusi, belajar berbagi ilmu dan pengalaman, belajar untuk lebih berani, belajar untuk selangkah lebih maju, lebih baik dari yang kemarin. Mentalnya lebih kuat, lebih berkualitas dari yang kemarin. Siapa dari 3 kelompok yang mau maju duluan dan dipersiapkan slide-nya untuk segera ditampilkan? Dipersilahkan. Dipersiapkan terlebih dahulu. Sudah ada yang siap? Dari 3 kelompok sudah ada yang siap, terutama yang sudah setor duluan. Kelompok berapa yang siap? Oke, kelompoknya Mas Raffi. Afwan Ustadz, ini sebelumnya kita baru tahu nih kalau tugasnya ternyata dibikin slide gitu Ustadz. Soalnya kita hampir semua kita ngerjakannya cuma pakai PDF aja Ustadz. Nggak apa-apa, tampilkan PDF-nya. Belajar untuk menampilkan slide berupa PDF, monggo, nggak apa-apa. Jadi, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, menambah kualitas dari mental-mental calon pengusaha, calon manajer yang akan selangkah lebih sukses, lebih berkualitas dari yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dipersilakan. Mana kok belum muncul slide-nya Mas Raffi? Afwan Ustadz, ini lahalunya lagi proses tampilan di layar Ustadz. Oke, udah masuk, bagus. Oke, siap. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Di kelompok kita ada Fedi Samudra atau Mas Fatih,
kemudian ada Mas Saiful Bahri, ada Mbak Halwa, ada saya Raffi dan juga ada Mas Muhandis. Oke, tolong slide-nya Mbak Halwa. Oke. Untuk kelompok kita Ustadz, untuk pertanyaan nomor 1 atau soal nomor 1 yang tentang perencanaan dan penetapan tujuan adalah sesuatu yang sama, setuju atau tidakkah dengan pernyataan tersebut. Untuk kelompok kami sepakat untuk tidak setuju Ustaz. Kan kenapa? Karena perencanaan dan penetapan tujuan memang keduanya saling berkaitan. Bahkan dalam dunia manajemen ini sering sekali disebutkan secara bergantian. Tetapi pada dasarnya kedua hal ini memiliki arti yang berbeda. Perencanaan sendiri itu berarti proses menentukan bagaimana kita akan mencapai tujuan. Hal ini melibatkan identifikasi hasil yang diinginkan, kemudian menganalisis situasi saat ini, menentukan tindakan apa, kemudian membuat strategi atau langkah atau peta yang akan diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan untuk penerapan tujuan mendefinisikan atau mengartikan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang ingin dicapai oleh individu ataupun organisasi dengan kata lain unsur-unsur dari manajemen itu ya semua. Kesimpulannya yaitu perencanaan adalah fondasi kita untuk mencapai tujuan, sedangkan penetapan tujuan adalah langkah atau action kita dalam mencapai tujuan kita. Untuk pembahasan yang baru. Oke, masuk. Terus? Oh, langsung dilanjut yang kedua, Ustaz? Nunggu respon dari yang lain. Ini dari kelompok 1. Oke, terus bagaimana tanggapan dari ya, siap Ustaz. Betul. Untuk diskusi nomor 1 dari kelompok 1 cukup Ustaz. Cukup. Apa perbedaan bahasa Mas dari perencanaan itu apa? Terus tujuan itu apa? Dari tata bahasa bedanya di mana? Kalau bahasa Inggrisnya perencanaan itu apa, Mas? Kelompok 1, siapa yang mau menjawab? Perencanaan. Planning, Mbak. Ya, Mas Ahmad. Planning. Kalau tujuan? Kalau tujuan apa? Tujuan kemarin ada jangka pendek atau planning yang jangka pendek. Yang kemarin yang dibahas ada pendek, menengah, panjang. Itu planning atau tujuan? Untuk menengah, untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu adalah tujuan dari organisasi Ustaz. Tujuan dari organisasi. Jadi kalau tujuan itu bahasa Inggrisnya apa?
Yang Mas Faruk, apa tujuan itu? Tujuan Ayo kelompok satu. Kelompok satu. Afan Ustaz, di sini soalnya lagi hujan jadi suaranya sedikit kurang jelas Ustaz. Oh. Tujuan kalau objektif, bahasa Pak. Inggrisnya apa? Objektif. Hmm? Objektif. Masa? Tujuan. Bentar, Pak. Tujuan. Mungkin Ustaz, goal setting. Goal. Apa? Ayo, apa tujuan? Goal setting. Goal, ya. Tujuan itu goal. Apa? Goal. Goal setting, Pak. Ya, Yeah. goal. Kalau penetapan itu setting. Kalau tujuan adalah goal. Kalau kalian tadi malam nonton sepak bola, berapa tadi malam? Nggak ada yang nonton bola tadi malam? 1-1, Ustaz. 1-1. Jadi memang beda. Antara 1-1, perencanaan, tujuan. Kalau tujuan itu ada tujuan organisasi. Kemarin dicontohkan ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Kalau perencanaan, apakah ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang? Adakah itu kelompok 1? Ada Ustaz. Ada. Apa bedanya antara perencanaan jangka pendek dengan tujuan jangka pendek? Untuk tujuan jangka pendek itu operasional, Pak. Operasional. Tujuan jangka pendek merupakan tujuan ya. Merupakan tujuan dari suatu organisasi yang harus dicapai dalam jangka waktu yang cepat dan juga berkala, biasanya yaitu 6 bulan hingga 1 tahun. Bisa dihitung juga 1 pekan gitu, Pak. Bagus. Kalau perencanaan jangka pendek? Untuk perencanaan jangka pendek yaitu menjadikan acuan dalam mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Sebagai acuan? Sebagai suatu acuan dalam mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang, Pak. Yaitu tujuan ini yaitu suatu usaha yang harus mengalami peningkatan omset dalam waktu 6 bulan dengan nilai sebesar 30%. Itu jangka pendek ibaratnya lebih cepat mendapatkan uang, Pak. Asli. Iya. Itu tujuan jangka pendek. Ya. Kalau perencanaan jangka pendek ada enggak? Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek itu meliputi jangka
yaitu perencanaan kebutuhan pokok kita tiap hari atau tiap minggu. Kalau 5 perusahaan, tahun dan kalau perusahaan, kalau perusahaan Heeh. perusahaan nggak apa-apa belajar, nggak apa-apa. iya. Kalau untuk perusahaan itu memiliki sumber daya untuk menyelesaikan rencana atau memiliki untuk merekrut layanan eksternal untuk membantu para yang konsumen gitu Kak. Nggih. Apa contohnya? Contohnya apa tadi? Berarti sama ya antara perencanaan sama tujuan itu. Sama Pak kayaknya. Loh, kelompok Anda bilang tidak sama. Silakan Mas Beda, Raffi. Pak, beda. Afwan Ustadz. Nggih. Pada dasarnya emang keduanya itu saling berkaitan Ustadz untuk perencanaan dan penetapan tujuan. Nggih. Kalau perencanaan sendiri itu adalah titik acuan kita Ustadz, rencana kita untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan untuk penetapan tujuannya itu adalah bentuk aksi dari perencanaan tersebut Ustadz. Begitu kemungkinan pendapat kami begitu Ustadz. Cuma gitu aja kok bingung. Susah Pak soalnya. Ayo Mas Fakih, ayo apa gimana? Mas Fakih punya tujuan enggak untuk kuliah ini? Tujuannya untuk apa sih kuliah ini? Ada Pak. Kuliah ini tujuannya untuk apa? Mencari ilmu, mencari pengalaman dan menjadi orang yang lebih manfaat untuk masa depan Pak. Nah, tujuan yang terakhir itu jawabannya gimana? Yang terakhir? Agar menjadi apa? Menjadi manfaat terhadap orang Pak. Agar menjadi orang yang bermanfaat itu tujuannya toh. Itu Iya, Pak. tujuan kalian kuliah kan itu kan? Iya Pak. Oke, baik. Di garis bawah itu dulu. Tujuan itu di garis bawahi. Saya kuliah tujuannya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kemudian untuk supaya kalian itu menjadi orang yang bermanfaat, kalian kan harus kuliah. Nah, kuliah itu apa yang harus kalian lakukan dalam perkuliahannya itu? Masuk tepat pada waktunya, gitu? Benar tidak? Iya, Oke, mengerjakan Iya, tugas Iya, Pak. yang diberikannya, ya kan? Terus tampil dengan prima tatkala presentasi. Iya toh? Itu namanya Iya, perencanaan. Itu namanya perencanaan. Jadi sudah bisa membedakan antara tujuan dan perencanaan? Sudah, Pak. Ayo gimana? Mas Saiful, nggih. Iya Pak, Ustaz. Ayo Mas Ahmad. Monggo. Silakan. Kalau perencanaan itu menurut saya prosesnya, Pak, atau secara Prosesnya. rincinya. Siap. Ya, Kalau untuk mencapai tujuan tersebut. adalah Tujuan ya hasil. goalnya itu, Bang. Hasil Hasilnya. dari perencanaan tersebut. Iya. Oke. Apa? Dua kata untuk itu apa? Disingkat. Kalau tujuan, kalau perencanaan, ayo. Perencanaan itu planning, tujuan itu goal Ustaz. dari pemahaman barusan contoh yang disampaikan diambil kesimpulan menjadi dua kalimat apa? Perencanaan adalah, tujuan adalah, ayo. Perencanaan proses, tujuan aksinya Ustaz. Tujuan Tujuan hasil. hasilnya gitu ya. Gitu ya. Iya, Pak. Sepakat ya? Ya, Ustaz. Paham berarti? Sepakat, Ustaz.
Paham ya? Insya Allah. Karena ini Paham, fondasi ya, fondasi dalam Anda membangun sebuah manajemen bisnis. Ini fondasinya yang harus kalian betul-betul pahami. Jangan sampai, oh iya ya, gitu dulu ya, nanti bingung. Harus pahami dan pegang sudah. Paham ya? Oke, Insya Allah Ustaz. masuk ke, ada berapa soal ya kemarin ya? 5? 5 Tiga. Ustaz. Ada 4 Ustaz. Ada 4 4. Ustaz. Oke. Iya, Ustaz. Kelompok 2 udah siap enggak ini? Kelompok 2. Sudah siap Ustaz. Udah. Berarti soal yang kedua kita berikan pada kelompok 2. Ya kelompok 2 silakan dibuka. Monggo, monggo kelompok 2. Monggo. Kelompok 2 silakan dibuka mic-nya. Monggo, monggo. Yang astagfirullah, yang jawab tadi kelompok 1 bukan kelompok 2 Ustaz itu. Ya. Siap sedia kelompok 2 Ustaz. Siapa yang kelompok 2? Loh, Mbak Vina. Mbak Vina. Mbak Vina. Mbak Vina Ustaz. Vina. Oh, Mbak Vina. Mbak Vina. Masuk Mbak Vina. Kayaknya nggak ada. Kelompok 3. Ada kelompok 3? Kelompok 3 nggak ada. Masa ini nggak ada ini kelompok 3? Harusnya ada Ustaz. Tapi mungkin belum siap layarnya Ustaz. Nggak apa-apa. Siapnya apa aja, wis. Mbak Yuliani. Ini kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 sudah siap. Untuk soal yang nomor 2. Iya, Pak, tunggu lagi persiapan. Ya. Dipersiapkan slide-nya. Dibacakan. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Kita akan belajar berdiskusi. Belajar berorganisasi. Memberikan pendapat. Mengajukan sanggahan. Memberi masukan. Oke. Bukan itu. Yang tengah aja, itu matikan dulu. Nggih. Tuh, kok nggak ada? Masih persiapan? Lagi persiapan, Ustaz. Oh ya. Oke, nomor 2, langsung nomor 2. Apa pertanyaan nomor 2?
Oh, yang nomor 3 aja, nomor 3, nomor 3. Nomor 3. Oke. Kelompok 3 jawab nomor 3. Setujukah atau tidak akan pertanyaan tersebut? Perencanaan dan pengawasan. Ya. Setuju. Setuju, ayo. Dibaca dulu pertanyaannya, terus dijawab. Rencana dan tujuan adalah dua konsep penting di tingkat manajemen di perguruan tinggi, tetapi mereka memiliki perbedaan dalam hal fokus dan tingkat spesifiknya. Nomor 3, Berikut Mbak. adalah Nomor 3. perbedaan antara Nomor rencana 3. dan tujuan. Tadi nomor 2. Allah. Soal nomor 3. Ustadz. Santai. Setuju, karena perencanaan dan pengawasan itu penting. Oke. Ayo. Rencana adalah sesuatu hal yang penting, itu dibutuhkan tingkat manajemen. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik bersifat anggaran atau proses dan kewenangan, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan atau organisasi. Siap. Terus, Adapun fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan. Perencanaan yaitu manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Pengorganisasian yaitu menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Pengarahan, fungsi pengarahan yaitu diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. apa bedanya perencanaan dan pengawasan? Kembali ke soalnya dulu, ke soalnya. Soal nomor 3. Soal nomor 3. Ke atas, ke atas. Oke, nomor 3. Perencanaan dan pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan. Setujukah atau tidak akan pertanyaan tersebut? Perencanaan itu apa? Pengawasan itu apa tadi? Kelompok 3. Perencanaan itu apa? Gak usah baca, langsung aja jawab. Perencanaan itu pembuatan rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan itu proses atau hasil? Perencanaan itu proses, ya. Terus? Sedangkan pengawasan itu pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana tersebut. Ada keterkaitan enggak antara perencanaan dan pengawasan?
Ada keterkaitan tidak antara perencanaan dan pengawasan? Ada hubungannya tidak? Gak apa-apa, belajar aja. Hubungannya erat sekali atau renggang atau putus? Ini kelompok 3 berapa orang? 5 orang, ya. Mas, siapa yang mau jawab lagi? Kelompok 3. Ayo kelompok 3, siapa yang mau jawab? Ada hubungannya tidak antara perencanaan dan pengawasan itu? Ada keterkaitannya tidak antara perencanaan dan pengawasan? Ada, Pak. Kok jawabannya setuju? Setujunya ada, berarti ada ya. Ada keterkaitannya. Adakah yang lain yang bisa bantu menjawab? Atau membantu ngasih pertanyaan lagi? Ya, Mas Raffi. Mau bantu apa ini? Mau ini aja Ustadz, mau Ya, bantu mungkin jawab, silakan. Agak dikeraskan ya di sini sedikit hujan. ini aja. Oke Ustadz. Jadi ilmu manajemen itu terdapat kan ada 5 fungsi utama yang harus dilakukan Ustadz dalam manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan dan juga pengawasan. Jadi di sini udah jelas Ustadz, fungsi-fungsi manajemen ini semuanya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain Ustadz. Tanpa adanya salah satu dari fungsi ini, pasti kegiatan manajemen akan berakhir tidak sesuai dengan rencana atau tujuan-tujuan yang sudah direncanakan Ustaz. Perencanaan digunakan sebagai apa dalam fungsi-fungsi manajemen itu? Sebagai sebagai apa? Panduan. Gimana Ustaz? Dari fungsi perencanaan bagi fungsi-fungsi yang lain, fungsi perencanaan ini digunakan sebagai apa oleh fungsi-fungsi yang lain? Sebagai panduan Ustaz. Sebagai panduan. Kemudian pengawasan digunakan untuk apa bagi fungsi-fungsi yang lain? Untuk mengontrol, agar rencana atau tujuan udah dibuat sesuai dengan apakah hasil? Sudah disepakati. Apakah hasil? Ayo. Untuk apakah pengawasan gimana? Untuk pengawasan sendiri belum termasuk dari hasilnya Ustadz, tetapi kalau menurut saya itu termasuk dalam prosesnya Ustadz. Jadi setelah perencanaan, kemudian dalam perencanaan itu apa yang sudah direncanakan sudah berjalan, kemudian rencana itu perlu kita awasi apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan atau belum. Nanti apabila di dalam pelaksanaannya tersebut terjadi kendala misalnya,
di situ fungsinya controlling berfungsi, Ustaz. Jadi kontrol ya, pengawasan itu kontrol ya. Enggak, Ustaz. Nggih. Berarti udah melewati fase apa aja kontrol itu? Sudah melewati fase perencanaan dan juga pengorganisasian, Ustaz. Dan ada satu lagi. Pengorganisasian, organizing. Dan satu lagi. Pengarahan, Ustaz. Dan pengarahan atau actuating. Jadi memang pengawasan itu memang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, terus pengarahan, itu memang membutuhkan pengawasan. Namun kalau kita kaitkan antara perencanaan dan pengawasan itu sama halnya kita dari awal sampai akhir kita dalam keadaan mengontrol perencanaannya apakah sesuai dengan yang ditetapkan bersama, dan hasilnya dari pengorganisasian, dari pengarahan, hasilnya apakah sudah maksimal atau tidak, itulah pengawasan. Dari awal, dari planning, dari organizing sampai ke actuating, itu harus diawasi, harus dikontrol sungguh-sungguh. Apa gunanya pengawasan atau kontrol itu? Apa gunanya? Suaranya hilang, Ustaz. Halo? Gunanya kontrol atau pengawasan terhadap proses dari fungsi-fungsi manajemen, apa gunanya? Untuk memastikan apa yang sudah direncanakan sesuai dengan yang direncanakan, Ustaz. Apa yang sudah berjalan dari rencana tersebut sesuai dengan yang sudah direncanakan, Ustaz. Dan apabila terjadi kendala pada saat menjalankan rencana tersebut, fungsi dari controlling ini untuk menjadi pengendalian, Ustaz. Bagaimana cara kita mengendalikan problem-problem yang timbul pada saat pelaksanaan dari rencana tersebut, Ustaz. Baik, misalkan dalam proses menghasilkan produk yang baik, apa gunanya pengawasan itu untuk selanjutnya? Untuk kualitas, Ustadz. Untuk kualitas dari suatu produk. Luar biasa. Ini yang tak tunggu-tunggu. Untuk kualitas. Terus, misalkan produk yang dihasilkan cacat, apa fungsi dari pengawasan atau kontrol itu? Evaluasi, Ustadz. Evaluasi ulang. Kembali lagi pada perencanaan. Wah, luar biasa. Nggih. Paham nggih? Alhamdulillah, insya Allah, Ustadz. Terus, kelompok 3 udah paham belum ini? Alhamdulillah paham, Pak. Sungguhan dah. Yang penting kalian paham, Bapak sudah nggak ada beban gitu. Paham ya? Jadi ada keterkaitan ya. Setuju berarti ya? Setuju, Ustadz. Setuju, baik. Sekarang kelompok 2, apakah sudah ada? Kelompok 2, apakah sudah ada? Belum, Ustaz. Belum, berarti yang masuk ini kelompok 1 dan kelompok 3 saja. Ada cuma sebagian, Ustaz. Belum penuh. Kelompok 2 nggak apa-apa kalau siap. Namanya belajar kok. Apalagi Nah, itu dia, Ustaz. Apalagi di laptopnya. Tidak bertatapan langsung. Itu. Yang handal belum hadir, Ustaz. Mohon maaf. Yang handal. Berarti yang hadir ini belum handal berarti ya.
Iya, iya gitu Ustaz. Baik, kita kembali ke kelompok 1 lagi untuk soal yang nomor 4 ya. Kelompok 1 persiapkan soal nomor 4. Untuk soal nomor ini kemungkinan Mas Muhandis Ustadz yang akan mendiskusikan Ustadz. Turun dulu ke bawah soalnya. Tampilkan dulu soalnya. Mandor itu termasuk pada manajer tingkatan keberapa? Manajer kan ada 3 tingkatan secara umum. Kalau mandor berada di tingkatan nomor berapa? Tingkat yang pertama Ustadz, yang lini pertama manajemen Ustadz. Oke. Dinamakan apa? Manajer apa? First manager Ustadz. Hah? Manajer operasional. Manajer apa? Manajer operasional mungkin Ustadz. Yang bawah sendiri. Atas First sendiri ada top manager. Yang nomor Top 2 manager. middle manager. Yang ketiga First manager Ustadz. first manager. First line atau first manager? First line manager. Oke, baik, sama saja. Terus kalau pimpinan perusahaan berada di tingkatan manajer yang keberapa? Paling atas Ustadz. Oke, top manager. Ustadz. Nah, bandingkan. Kalau pimpinan top manager itu perencanaannya apa? Kemudian kalau first line manager perencananya apa? Apa tadi rencana itu? Proses Ustaz. Proses. Oke. Sudah bisa dirangkaikan. Tolong. Kalau pimpinan perusahaan itu apa? Kemudian mandor itu apa? Dalam hal perencanaan. Ayo. Itu aja bingung. Kan sudah dihafal kemarin. Dari 3 tingkatan ini lagi diskusi manajer. Ustaz. Kelompok 1 siapa yang mau jawab soalnya lagi diskusi. Oh, silakan. Mas Fakih, Mas Muhandis. Untuk Oke, jawabannya nomor 2 Mas Muhandis. untuk mandor, posisi ini biasanya berfokus kepada pengarahan dan pengendalian. Terus? Terjun ke lapangan biasanya. Iya, terus?
Kalau pimpinan. Kalau pimpinan atau manajer top manajemen berfokus pada fungsi perencanaan dan koordinasi. Koordinasi, Ya, Ustaz. perencanaan yang difokuskan di sini adalah perencanaan. Apa kaitan perencanaan pimpinan perusahaan? Dalam perusahaan itu sendiri. Gimana Ustadz, suaranya kurang jelas Ustadz Afwan. Perencanaan pimpinan itu dia turun ke lapangan tidak? Tidak toh? Tidak, Ustaz. Tidak Ustadz. Berarti pimpinan Tidak. itu hanya sebatas pembuat perencanaan. Iya, Ustaz. Nah, Oke, berarti dengan kata lain, perencanaan yang dibuat oleh pimpinan berupa apa? Perencanaan dari seorang pimpinan itu berupa SOP, Ustaz. berupa konsep ya, Oh iya, konsep. berupa konsep. Konsep. Karena memang yang dibutuhkan oleh seorang top manager adalah konseptualnya. Kemudian dikoordinasikan dengan middle manager. Kemudian middle manager meneruskan kepada first line manager, yaitu mandor. 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 Dengan secara tidak langsung, rencana dari Pak Mandor itu titik-titik terhadap konsep dari rencana pimpinan. Apa itu titik-titik itu? Berpacu Ustadz. Apa? Berpacu pada konsep dari pimpinan. Beracuan, Ustaz. Beracuan atau berpedoman, meneruskan, mengaplikasikan konsep yang direncanakan oleh pimpinan. Pimpinan. Oke, paham ya? Insya Allah, Ustaz. Yang penting garis besarnya sudah kena, sudah dapat, mudah. Jadi mandor hanya titik-titik dari perencanaan pimpinan. Apa itu titik-titik tadi? Menjalankan. Jadi Mengeksekusi. nggak usah capek-capek, ruwet-ruwet, melok membuat rencana dari pimpinan perusahaan, ya. Oke, Ustaz. Nggak usah capek-capek. Yang penting ada rancangan konsep dari pimpinan, seorang mandor tinggal menjalankan saja kepada karyawan bawahannya. Paham ya? Insya Allah, Ustaz. Oke. Dilanjut. Nomor 5. Boleh Nomor 4, yang lain, kelompok yang lain boleh ikut menjawab, bertanya, boleh. Silakan, Soalnya cuma nomor sampai 5. 4 Ustadz. Afwan Ustaz. Soalnya cuma 4. Oh, filenya cuma 4. Oke. Iya. Iya, nomor Berarti 4. sudah cukup ya. Sudah cukup. Karena kondisi di sini hujan deras. Kita cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan silakan. Tanya dulu Ustadz. Mas Raffi silakan.
Mau tanya ini Ustadz, bedanya konsep dengan SOP gimana Ustadz? Konsep SOP. SOP itu apa singkatannya? Sistem operasional, Ustaz. SOP. Apa? Sistem operasional. Masa? Security of operasional. Hah? Security of operasional. Apa maksudnya? Jadi kalau nanya harus paham dulu atas pertanyaannya biar tidak mengambang ya. Apa SOP? Standar operasional Ustaz. Loh, kok beda-beda? Yang mana yang benar nih? Mana yang benar? Standar operasional prosedur. Ada yang mau jawab lagi yang lain? Jadi, yang ditanyakan tadi, perbedaan antara apa? Konsep dengan SOP Ustaz. Konsep. Kalau konsep adalah rancangan yang dibuat oleh pimpinan secara umum. Terus kalau SOP itu pembagian dari konsep terhadap bidang-bidang terfokus di bawahnya. Jadi kalau SOP sudah mengerucut kepada bidang fokus di bawahnya. Misalkan bidang produksi, SOP yang dibuat oleh pimpinan sudah terfokus pada bidang produksi saja, tidak yang lain. Ada SOP bagi pemasar atau marketing, terfokus pada SOP kemarketingan. Ada SOP tentang produksi dan operasional. Ada SOP tentang manajemen sumber daya manusia. Jadi sudah terfokus pada bidang-bidang fokus di bawahnya. Jadi konsep secara keseluruhan akhirnya difokuskan kepada bidang-bidang fokus di bawahnya. Itu namanya SOP. Kalau konsep secara umum tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan dengan efektif dan efisien. Sudah bisa dipahami? Halo? Iya. Sudah Ustaz. Sudah ya, jadi SOP itu langsung berfokus pada bidang fokus di bawahnya. Jadi tidak semua. Kalau semua masih umum namanya konsep. Belum dibukukan sebagai pedoman dari masing-masing bidang fokus di bawahnya. Ya, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah tidak ada, kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Kita jumpa Sabtu yang akan datang. Besok weekend ya. Oke Ustaz. Besok Bapak akan ke negeri jiran. Oh.
untuk lihat bisnis di sana. Ada yang mau ikut? Tinggal kirim tiketnya aja Ustadz. Oleh-olehnya Ustaz. Biasanya saya ini ngajar sambil touring pas waktu di Kuala Lumpur. Rencananya besok saya mau ngajar kalian, tapi ketimbang besok ada Sambil dengar boleh kendala kan? di luar yang direncanakan, mending Apa sekarang Google? saja. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga ilmu yang disampaikan ditakdirkan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah, menjadi wasilah Amin, amin, amin. kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, ya Allah. Subhanakallahumma wa Bismillahirrahmanirrahim. bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.